berlaku. Pertama, kita mesti menerima bahasa Indonesia itu sebagai bahasa rasmi kita. Untuk Malaysia, untuk Brunei dan untuk negara Indonesia juga. Tidak mungkin kita boleh rapat dengan Indonesia kalau kita terus bercakap dengan bahasa yang lain. Orang Malaysia ni dia suka cakap Indonesia. Kalau kita bawa di Jakarta, belum turun kapal terbang dia dah tak cakap Melayu dah, dia dah cakap Indonesia. So rasa bahasa Indonesia itu sangat universal. Jadi kita boleh terima. Sedangkan di Indonesia pun bahasa Indonesia itu sesuatu yang formal. Kalau saya pergi Yogyakarta, mereka tak cakap sesama mereka bahasa Indonesia, mereka cakap Jawa kan. Tapi bahasa Indonesia itu kita kena terima. Malaysia mesti berani mengakui bahawa kita kena ubah bahasa kita. Kita kena ambil kamus besar bahasa Indonesia itu, kita tukar kulitnya jadi kamus besar bahasa Nusantara. Kita kena cakap bahasa yang sama. Kita tidak boleh jadi hero kampung dalam suasana dunia yang sedang sangat maju sekarang. Aku penulis yang hebat di Malaysia, tak ada makna. Seorang profesor asal Malaysia bikin heboh. Ia mengusulkan agar bahasa Indonesia diubah namanya menjadi bahasa Nusantara, supaya Malaysia dan negara serumpun lainnya bisa lebih mudah mengadopsi bahasa ini secara resmi. Tapi tunggu dulu, apakah ini bentuk kerjasama budaya? Atau justru ada niat tersembunyi di balik perubahan nama ini? Kenapa bukan bahasa Malaysia saja yang dipakai? Dan apa reaksi orang Indonesia? Mari kita bahas. Sebelum kita bahas, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, oke? Let's go! Seorang profesor ternama dari Malaysia menghebohkan dunia akademik Asia Tenggara setelah mengusulkan ide kontroversial mengganti nama bahasa Indonesia menjadi bahasa Nusantara. Dalam pandangannya, bahasa ini tidak hanya milik Indonesia, tetapi warisan bersama bangsa-bangsa serumpun di kawasan Melayu Nusantara, termasuk Malaysia, Brunei, dan sebagian Singapura. Menurut sang profesor, selama ini Malaysia telah menggunakan bahasa Melayu yang sangat mirip dengan bahasa Indonesia. Namun, karena label bahasa Indonesia terlalu identik dengan satu negara, muncul sekat psikologis dan politik yang membuat negara lain enggan mengadopsinya secara resmi. Dengan menggantinya menjadi bahasa Nusantara, diharapkan bisa menciptakan rasa kepemilikan bersama, sehingga negara-negara jiran bisa ikut mengembangkan, mengajarkan, bahkan menjadikan bahasa resmi kawasan. Namun, ide ini tentu menuai pro dan kontra. Banyak akademisi Indonesia memilih usulan ini sebagai bentuk pengaburan identitas nasional yang telah diperjuangkan sejak zaman kemerdekaan. Bahasa Indonesia adalah simbol perjuangan, alat pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke. Menggantinya dengan istilah yang lebih netral bisa dianggap sebagai bentuk pelemahan nasionalisme. Meski begitu, sang profesor tetap yakin bahwa di era integrasi ASEAN dan globalisasi budaya, sudah saatnya bahasa tidak lagi menjadi simbol eksklusivitas negara, tetapi sebagai jembatan budaya yang inklusif. Apakah ini langkah menuju persatuan budaya serumpun atau justru ancaman terhadap identitas nasional? Pertanyaannya sekarang, siapakah Indonesia melepas nama bahasa Indonesia demi menyambut era baru bahasa Nusantara?